Senja mulai turun di kota Seoul yang sibuk. Di sebuah gedung pencakar langit, seorang pria berdiri tegap di depan jendela kantornya, memandang pemandangan kota yang berkilauan. Dia adalah Kim Min-jun, CEO muda yang sukses dari perusahaan teknologi terkemuka. Siapa sangka, beberapa tahun lalu dia hanyalah seorang mahasiswa miskin yang berjuang keras untuk bertahan hidup. Min-jun tersenyum getir mengingat masa lalunya. Dulu, dia pernah jatuh cinta pada seorang gadis cantik bernama Lisa. Mereka menjalin hubungan yang manis selama kuliah. Namun, semua berubah ketika Lisa mengetahui kondisi ekonomi Min-jun yang memprihatinkan. Maaf Min-jun, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Kau terlalu miskin untukku. Kata-kata Lisa masih terngiang jelas di telinga Min-jun. Saat itu, hatinya hancur berkeping-keping. Dia merasa dikhianati dan dipermalukan. Tapi rasa sakit itu justru menjadi cambuk bagi Min-jun untuk bangkit. Dia bertekad akan membuktikan pada Lisa dan dunia bahwa dia bisa sukses. Min-jun belajar mati-matian, mengambil berbagai pekerjaan sambilan, dan akhirnya lulus dengan predikat cum laude. Berbekal kecerdasan dan kerja kerasnya, Min-jun berhasil mendirikan startup teknologi yang kini menjadi perusahaan raksasa. Dalam waktu singkat, dia telah menjadi salah satu pengusaha muda paling sukses di Korea Selatan. Lamunan Min-jun buyar ketika ponselnya berdering. Sebuah pesan dari asistennya memberitahu bahwa kandidat untuk posisi manajer pemasaran baru telah tiba untuk wawancara. Min-jun menghela napas dan bersiap untuk turun ke ruang meeting. Betapa terkejutnya Min-jun ketika melihat sosok yang duduk di ruang wawancara. Wanita itu, Lisa. Ya, Lisa yang dulu mencampakannya karena miskin. Kini dia duduk di sana. Dengan ekspresi gugup menunggu untuk diwawancarai. Lisa tampak sama terkejutnya melihat Min-jun. Matanya membelalak tak percaya. Min-jun, kau CEO perusahaan ini? Tanyanya terbata-bata. Min-jun tersenyum dingin. Ya, aku CEO di sini. Dan kau melamar untuk posisi manajer pemasaran. Lisa mengangguk canggung. Suasana di ruangan itu terasa sangat tidak nyaman. Min-jun duduk di kursinya, menatap Lisa dengan tatapan yang sulit diartikan. Jadi, ceritakan tentang pengalamanmu, kata Min-jun memulai wawancara dengan nada datar. Lisa berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan Min-jun dengan profesional. Tapi jelas terlihat dia sangat gugup dan malu. Bagaimana tidak? Dulu dia mencampakkan pria ini karena miskin, dan sekarang dia harus memohon pekerjaan padanya. Setelah wawancara selesai, Min-jun berdiri dan berkata, "Terima kasih atas waktumu. Kami akan menghubungimu jika ada kabar." Lisa mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tapi sebelum mencapai pintu, dia berhenti dan berbalik. "Min-jun, aku minta maaf atas apa yang kulakukan dulu. Aku sangat menyesal," katanya lirih. Min-jun terdiam sejenak. Berbagai emosi berkecamuk di dadanya. Amarah, sakit hati, dendam, tapi juga rasa iba melihat Lisa yang kini tampak rapuh di hadapannya. "Kau tahu Lisa, dulu aku bersumpah akan membalasmu suatu hari nanti. Aku ingin membuatmu merasakan rasa sakit yang sama seperti yang kau berikan padaku," kata Min-jun pelan. Lisa menunduk, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Aku pantas menerimanya. Min-jun, aku tahu aku salah." Min-jun menghela napas panjang. "Tapi sekarang, melihatmu di sini, aku sadar bahwa dendam hanya akan menyakiti diriku sendiri. Aku sudah berhasil membuktikan pada dunia bahwa aku bisa sukses. Itu sudah cukup bagiku." Lisa mengangkat wajahnya, menatap Min-jun dengan tatapan tak percaya. "Jadi, kau memaafkanku. Aku memaafkanmu." "Lisa, bukan karena kau pantas dimaafkan, tapi karena aku ingin bebas dari rasa sakit masa lalu," jawab Min-jun. "Dan soal pekerjaan ini, kau akan mendapatkan kesempatan yang sama seperti kandidat lainnya. Tidak lebih, tidak kurang." Air mata Lisa akhirnya tumpah. Dia terisak pelan. "Terima kasih, Min-jun. Kau sungguh orang yang baik. Aku menyesal telah menyia-nyiakanmu dulu." Min-jun tersenyum tipis. "Sudahlah, itu masa lalu. Sekarang fokuslah pada masa depan. Jika kau terpilih nanti, tunjukkan kemampuan terbaikmu di perusahaan ini." Lisa mengangguk dan tersenyum di antara air matanya. "Aku berjanji akan bekerja keras. Terima kasih atas kesempatan ini, Min-jun." Setelah Lisa pergi, Min-jun kembali ke kantornya. Dia berdiri di depan jendela, memandang kota Seoul yang mulai gelap. Hatinya terasa lebih ringan sekarang. Dia telah melepaskan beban dendam yang selama ini menghantuinya. Min-jun tersenyum. Mungkin ini adalah awal baru baginya dan Lisa. Bukan sebagai kekasih, tapi sebagai rekan kerja yang saling menghormati. Dia telah belajar bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang pencapaian materi, tapi juga tentang kedewasaan jiwa. Malam itu, Min-jun pulang ke rumahnya dengan perasaan damai.
Dia telah mengalahkan dirinya sendiri. Mengalahkan amarah dan dendam yang dulu sempat menguasainya. Kini dia siap melangkah ke masa depan yang lebih cerah, tanpa bayang-bayang masa lalu. Keesokan harinya, Min Jun kembali ke kantor dengan semangat baru. Dia memutuskan untuk memberikan kesempatan pada Lisa, bukan karena masa lalu mereka, tapi karena Lisa memang memiliki kualifikasi yang baik untuk posisi tersebut. Beberapa minggu kemudian, Lisa resmi bergabung dengan perusahaan Min Jun sebagai manajer pemasaran baru. Awalnya, suasana di kantor terasa canggung. Beberapa karyawan yang mengetahui sejarah mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya apakah ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Namun, Min Jun dan Lisa berhasil menunjukkan profesionalisme mereka. Mereka bekerja sama dengan baik, saling menghormati batas masing-masing. Lisa membuktikan dirinya sebagai karyawan yang kompeten dan berdedikasi. Suatu hari, saat rapat manajemen, Lisa mengajukan ide brilian untuk kampanye pemasaran baru. Min Jun terkesan dan memberikan pujian tulus padanya di depan semua orang. Untuk pertama kalinya sejak Lisa bergabung, mereka bertukar senyum tulus. Setelah rapat, Min Jun memanggil Lisa ke kantornya. Kerja bagus dengan ide kampanye itu, Lisa. Aku senang melihat dedikasi dan kreativitasmu, kata Min Jun. Lisa tersenyum. Terima kasih, Min Jun. Aku berusaha memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Ada jeda sejenak sebelum Min Jun melanjutkan. Kau tahu, Lisa, aku bersyukur kita bisa melewati masa lalu kita dan bekerja sama seperti ini. Lisa mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Aku juga, Min Jun. Terima kasih telah memberiku kesempatan kedua. Aku berjanji tidak akan menyia-nyiakannya. Min Jun tersenyum. Kita semua berhak mendapatkan kesempatan kedua, Lisa. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Sejak hari itu, hubungan Min Jun dan Lisa semakin membaik. Mereka bukan lagi mantan kekasih yang canggung, tapi rekan kerja yang saling menghargai. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi karyawan lain di perusahaan. Min Jun akhirnya menyadari bahwa keputusannya untuk memaafkan dan memberi kesempatan pada Lisa adalah hal yang tepat. Bukan hanya untuk Lisa, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dia telah tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana dan berempati. Sementara itu, Lisa terus membuktikan dirinya sebagai aset berharga bagi perusahaan. Dia bekerja lebih keras dari siapapun, seolah ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Prestasinya membuat Min Jun semakin yakin bahwa dia telah membuat keputusan yang benar. Setahun berlalu sejak Lisa bergabung dengan perusahaan. Min Jun mengadakan pesta kecil untuk merayakan pencapaian tim pemasaran yang luar biasa. Di tengah pesta, dia mengangkat gelasnya dan bersulang. Untuk tim pemasaran terbaik yang pernah kumiliki. Dan untuk Lisa, yang telah membuktikan bahwa perubahan dan pertumbuhan itu mungkin, kata Min Jun. Semua orang bertepuk tangan. Lisa tersenyum haru. Matanya berkaca-kaca. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan pengakuan seperti ini dari Min Jun. Setelah pesta, Min Jun dan Lisa berdiri di balkon kantor, memandang kota Seoul yang berkilauan. Kau tahu, Min Jun, kata Lisa pelan. Aku bersyukur atas apa yang terjadi di masa lalu. Min Jun menoleh. Alisnya terangkat. Benarkah? Lisa mengangguk. Ya, karena jika aku tidak melakukan kesalahan besar itu, mungkin kita tidak akan berada di sini sekarang. Kau mungkin tidak akan menjadi CEO sukses ini. Dan aku mungkin tidak akan belajar arti sejati dari menghargai seseorang. Min Jun tersenyum. Kau benar, Lisa. Terkadang kita perlu jatuh untuk bisa bangkit lebih kuat. Mereka berdua terdiam, menikmati pemandangan dan momen kebersamaan yang damai ini. Min Jun dan Lisa telah membuktikan bahwa masa lalu tidak harus menentukan masa depan. Dengan kerendahan hati, pengampunan, dan tekad untuk berubah, mereka telah menulis ulang kisah mereka. Malam itu, saat Min Jun pulang ke rumahnya, dia merasa lebih ringan dan bahagia. Dia telah menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya. Bukan dari balas dendam atau kesuksesan materi, tapi dari kemampuan untuk memaafkan dan memberi kesempatan kedua. Dan Lisa, dalam perjalanan pulangnya, bersyukur atas pelajaran hidup yang telah dia dapatkan. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menjadi versi terbaik dari dirinya. Bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga sebagai manusia. Kisah Min Jun dan Lisa menjadi bukti bahwa cinta sejati mungkin tidak selalu berakhir dengan pernikahan bahagia. Terkadang, cinta sejati adalah tentang melepaskan, memaafkan, dan mendukung satu sama lain untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Dan itulah yang telah mereka capai.